Nah, memang ya saya dari kecil nggak punya impresi negatif terhadap Islam, tapi karena dicekokin dengan media-media seperti itu, Mm-mm. jadi kan mau nggak mau kan masuk ke dalam pikiran kita gitu. Oh Islam kok begini ya, Islam kok begini ya. Gitu lah. Langsung ada gambaran Islam tuh keras Ya, ya kok ya. keras, teroris dan segala macam. Radikal gitu kok. Apalagi dari orang tua juga ada omongan-omongan seperti ini. Mm-mm. Islam itu agamanya orang miskin. Ya salah. Nabi Muhammad kaya kok. Nah itu dia. Iya. Ya ini pandangan-pandangan orang-orang Tionghoa ya. Iya iya. Oh iya. Saya ceritain ini dari kalangan Tionghoa yang mana mereka masih punya stigma negatif Mm-mm. terhadap Islam. Mm-mm. Mereka bilang Islam itu agamanya orang miskin, Islam itu agamanya pribumi, Kalau gitu. Islam itu agamanya orang yang ngemis-ngemis di lampu merah, Ya Allah. Islam itu agamanya orang-orang yang di penjara, Ya Allah. Islam itu agamanya orang-orang koruptor gitu. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Syiar Islam, bertemu kembali kita. Semoga hari ini antum semua yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Ya Rabbal amin ya alamin. rabbal alamin. Kok kita baca Fatihah ya kok ya. Siap. Semoga dengan mukjizat suratul Fatihah dakwah kita berhasil ke semua lini kah, Siap. untuk merubah orang-orang persepsinya dan kembali pada Islam. Siap. Kemuliaan Nabi Muhammad, haki Sayyidina Muhammad, antum selalu dalam lindungan Allah, Amin. dan semua dalam lindungan Allah. Bihaqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat channel Syiar Islam, alhamdulillah wa syukrillah, kita kedatangan subhanallah, pejuang Allah Koh Donditan yang sudah lama kita nanti-nanti. Subhanallah. Saya mau belajar di sini dengan Koh Donditan. Belajar apa? Bagaimana berdakwahnya yang luar biasa, yang subhanallah, kata-kata yang tidak lain hanya kata subhanallah. Langsung saja ke beliau. Koh Donditan, bagaimana Siap. kabar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macet nggak kok? Apanya? Jalanan macet? Oh enggak, tadi alhamdulillah nggak macet. Lancar ya? Nah, lancar. Kalau dari pinggiran ke dalam kota nggak macet. Nggak macet ya? Kalau sore. Masya Kan Allah. macetnya yang dari kota ke pinggiran. Iya benar. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah. Koh, subhanallah, terima kasih sudah Sama-sama. bertemu dengan kita di sini, berkunjung di tempat yang pojok ini kok. Alhamdulillah, terima kasih Alhamdulillah. banyak kok. Tak lain dan tak bukan nih kok. Ya. Al-Fakir nih kok. Mau belajar sama Koh Dondi. Belajar apa? Mau belajar bagaimana Saya. dakwah biar masuk ke semua lini kok. Dan bisa mengislamkan banyak orang kok. Gitu kok. Aduh. Boleh kok? Ya nanti kita sharing-sharing aja lah ya. Siap, siap. Oh, Ana mau tanya nih kok. Hmm. Awal mulanya antum bisa tertarik dengan Islam dan bisa memeluk Islam itu kapan sih kok? Bisa antum ceritakan ke sahabat channel Islam? Ya. Sebenarnya awal mulanya itu kira-kira tahun 2007. 2007. 2007. Waktu itu papa saya yang masuk Islam duluan. Oh, papanya dimasuk Islam duluan. Iya. 7 tahun sebelum saya memeluk Islam, papa saya duluan. Nah, nyolong start ceritanya dia. Masya Allah. 7 tahun. Berarti tahun berapa tuh, Pak? 2007 papa saya masuk Islam, saya baru masuk Islam 2014. Oh, Beda 7 tahun. oh, oh. Nah, waktu saya ngelihat papa saya masuk Islam, ya saya yang istilahnya dari kecil di keluarga yang Kristen, yang ngelihatnya gimana ya, kok bisa gitu dari, padahal papa saya tuh udah bisa khotbah gitu, walaupun di apa istilahnya di persekutuan gitu, Di gereja gitu. bukan di gereja, di rumah-rumah Di gitu. rumah. Oh, Nah, jadi kalau di Kristen itu ada yang namanya komsel. Komsel.
Komsel itu ya kayak persekutuan doa lah di rumah-rumah. Bergilir gitu di rumah-rumah jemaat gitu. Nah, di Islam ada nggak tuh? Di Islam ada. Di rumah-rumah gitu ya? Ya, taklim fi majlis la majlis di rumah-rumah. Di rumah-rumah ada kan? Nah, di Kristen juga ada begitu. Papa saya udah bisa khotbah padahal gitu. Tahu-tahu kok 2007 papa saya masuk Islam duluan. Iya. Ya saya cuma mikir kok bisa ya gitu. Karena saya dari kecil ya saya sebenarnya nggak punya kesan negatif ya terhadap Islam. Karena kan saya kan juga sudah akrab dengan kitab saya waktu itu kan. Jadi kalau di kitab saya kan juga ada cerita tentang Ishak, tentang Ismail. Mereka tulisnya Ishak dan Ismail ya. Kalau kita ngomongnya harus Nabi Ishak, Nabi Ismail alaihissalam. Betul. Nah, di sana juga ada cerita begitu. Oh gitu. Tuh, jadi Di dalam Alkitab itu. Bukan Alkitab, Bible. Oh, Bible. Jangan sebut Alkitab loh. Oh gitu. Nah, Quran kita kan juga disebut Alkitab. Gimana? Iya. Makanya kan Anda mau belajar. Ya, jadi di kitab saya dulu juga ada cerita begitu. Jadi saya berpikirnya cuman, Islam dan Kristen itu hanya seperti dua orang anak, lain emak satu bapak gitu lah. Lain mas itu. Lalu memang ceritanya juga begitu kan. Jadi saya juga mikirnya, kalau Kristen itu berasal dari sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Kalau Islam itu nyampe nasabnya ke Nabi Ismail alaihissalam ya. Jadi saya cuma mikirnya, ini cuma dua orang saudara yang Tuhannya sama, cuman beribadahnya beda-beda. Gitu aja. Saya mikirnya begitu tuh waktu itu. Terus ketika papa saya masuk Islam ya, saya belum begitu interest gitu mau mempelajari Islam. Terus. Nah, terus tapi tambah waktu kira-kira tahun keberapa ya, itu kan 2007 ya. 2007. Nah, 2007 tuh sebenarnya kan kita sudah mulai melihat bahwa Islam itu banyak di framing. Betul. Banyak difitnah. Betul. Ya, ingat kan 2001 Iya. peristiwa WTC kan, Betul. 9/11, dua gedung bisa hancur begitu. Yang difitnah adalah Islam, ya kan, karena disebut teroris gitu kan. Nah, memang ya saya dari kecil nggak punya impresi negatif terhadap Islam, tapi karena dicekokin dengan media-media seperti itu, jadi kan mau nggak mau kan masuk ke dalam pikiran kita gitu. Oh, Islam kok begini ya, Islam kok begini ya. Langsung ada gambaran Islam tuh keras ya. Keras, teroris dan segala macam. Radikal gitu kok. Apalagi dari orang tua juga ada omongan-omongan seperti ini. Islam itu agamanya orang miskin. Yes. Nabi Muhammad kaya kok. Nah, itu dia. Iya. Ya, ini pandangan-pandangan orang-orang Tionghoa ya. Iya. Oh iya. Saya ceritain ini dari kalangan Tionghoa yang mana mereka masih punya stigma negatif terhadap Islam. Mereka bilang Islam itu agamanya orang miskin, Islam itu agamanya pribumi, Islam itu agamanya orang yang ngemis-ngemis di lampu merah, Islam itu agamanya orang-orang yang di penjara, Islam itu agamanya orang-orang koruptor gitu. Ya Allah. Itu pandangan orang-orang Tionghoa zaman dulu. Kenapa? Dari mana pandangan seperti itu? Ternyata kalau kita pelajarin, telusurin ke belakang, ternyata itu pandangan mungkin berasal dari taktiknya Divide et Imperanya Belanda. Dulu. Ya, ketika orang-orang Tionghoa pada zaman Belanda masih ada di sini kan mereka dikelompok-kelompokkan. Betul. Ada Cina, ada Arab, ada India, ada pribumi. Jadi kan gampang di apa namanya ya, saling diadu domba gitu kan. Nanti Belanda ngomong ke Cina, si pribumi itu begini. Nanti Belanda ngomong pribumi, si Cina itu begini. Kan gampang seperti itu. Jadi kan orang antara kelompok-kelompok itu kan jadi timbul kecurigaan, gitu kan. Sama halnya kita bisa lihat lah dulu pada waktu kerusuhan gimana. Ya, yang diincar kan kelompok tertentu. Betul. Gitu. Karena sudah ada stigma negatif, kecurigaan, mungkin juga ada dendam atau gimana gitu kan. 98. Ingat kan begitu kan? Nah, jadi itu memang hasil daripada Divide et Imperanya Belanda yang masih ke bawah-bawah gitu. Ya, alhamdulillah lah kita sekarang sudah reformasi ya. Sekarang juga sudah zaman informasi, jadi orang sudah mudah lah mendapatkan informasi-informasi lah ya. Informasi kan sekarang cuma sejauh genggaman tangan gitu kan. Nah, ya alhamdulillah. Ya. Nah, karena apa istilahnya? Makin lama saya dicekokin dengan fitnah-fitnah tentang Islam, ya saya otomatis ya paling tidak kan sedikit terpapar gitu lah. Awalnya saya nggak punya impresi negatif, tapi belakangan karena banyak fitnah, jadi akhirnya ya kita pasti terpapar gitu kan. Nah, tetapi ketika saya melihat ayah saya masuk Islam, papa saya masuk Islam kan, kok gini? Lah kan dulu ngomongnya apa? Istilahnya kan
Islam negatif, tapi kok tiba-tiba malah dia masuk Islam gitu. Nah, jadi awal-awal itu ya setelah papa saya masuk Islam, saya baru mulai mengamati aja lah, observasi aja. Islam tuh gimana sih? Cuman yang saya amati atau yang saya observasi itu salah. Salahnya? Salahnya yang saya amati muslimnya, bukan Islamnya. Iya. Nah, Betul. banyak orang mengamati Islam dari muslimnya, Betul. ya kan? Betul. Karena dia nggak tahu ajaran Islam, yang dia lihat adalah pelaku-pelaku Islamnya. Sering begitu. Memang betul kak, karena memang saya setuju itu. Ya kita semuanya manusia kan nggak terlepas dari salah dan lupa. Ya, al-insan la yakhlu 'anil khata' wan nisyan. Semuanya. Tapi kalau ngelihat ajaran Islam sempurna oleh ya. Islamnya sempurna, muslimnya nggak sempurna. Kak, Anda mengajak sahabat channel Syiar Islam nih kok untuk umroh bareng kok. Masya Allah. Untuk umroh bareng di bulan Oktober. Masya Allah. Punya ini travel umroh? Ada kok travel umroh kita yang bernama Prawira Travel. Ya, insya Allah kita akan berangkat di bulan Oktober. Dalam tema Maulid bersama di kota Madinah. Insya Allah kok. Itu umrohnya berapa hari? 1 bulan? Umrohnya 9 hari kok. Oh, bukan 1 bulan? Bukan 9 hari. 1 bulan haji dong. Ya, haji juga kita ada. Bukan. Umrohnya mah cuma 4 hari, sisa jalan-jalan. Gitu kok. Iya. Insya Allah nyaman, aman, dan biaya terjangkau kok. Gitu. Nama travelnya Prawira Travel. Prawira Travel. Prawira Insya Travel. Allah ya. Insya Allah. Mungkin dari sahabat semuanya ingin berangkat umroh, silakan daftar di nomor kontak yang sudah kami terapkan di yang berjalan ini nih. Tulisan yang berjalan. Ya. Insya Allah jadi manfaat kok. Kita mengajak semuanya saudara-saudara kita untuk mencapai keridhaan Allah, untuk kita akuin itu. Jadi saya masih butuh berapa tahun waktu itu untuk mengamati Islam, tapi yang saya amati salah. Ternyata yang saya amati muslimnya, bukan Islam. Ketika kira-kira 2 tahun lah, 2 tahun sebelum saya bersyahadat, saya waktu itu ya qadarullah ya, diperlihatkan di handphone saya ada video-video tentang almarhum Syekh Ahmed Didat. Nah, beliau kan dai dari Afrika Selatan yang luar biasa. Luar biasanya artinya dia berani berdebat dengan siapa saja gitu, khususnya dari kalangan Kristen gitu. Bahkan paus saja ditantang debat gitu. Masya Allah ya. Ya kan? Dari situ tuh. Nah, dari situ saya kan mulai melihat nonton, ini orang Islam kok iseng amat ngomongin kitab saya gitu lah. Panas dong. Iya dong, panas. Hati panas dong. Jadi saya nonton. Sambil kan dia banyak tuh menyebutkan ayat-ayat di kitab saya kan. Jadi ketika dia nyebutin ayat, saya buka Bible saya. Ya kan saya dulu juara buka Bible. Masya Allah. Juara buka adu cepet gitu maksudnya. Adu cepet. Jadi ketika dia ngomong sebutin kitab apa, 2 Samuel berapa gitu, saya langsung buka cepet. Lama-lama saya tonton, loh menarik juga lama-lama. Jadi saya waktu itu menonton dengan motivasi ingin membantah. Membantah, ya artinya hanya membantah untuk saya sendiri lah. Tapi istilahnya apa yang diomongin ini kok lama-lama saya pikir-pikir kok ada benernya ya gitu. Nah dari situ akhirnya semua video dia saya tonton. Lanjut lagi video-videonya Dr. Zakir Naik. Semua saya tonton. Kalau tapi belum Islam loh. Belum. Itu masih kira-kira 2 tahun tuh. 2 tahun. 2 tahun sebelum Islam. Sebelum bersyahadat ya. Nah jadi ketika saya amati almarhum Syekh Ahmed Didat itu, dia gayanya dengan bicara tentang teologi dan juga tentang kitabnya, ya hanya antara Islam dan Kristen. Ketika Dr. Zakir Naik, wah dia kan kitab Hindu aja disebutin, kitab Buddha dia sebutin, apalagi kitab Kristennya gitu kan, Qurannya ngelotok gitu. Nah, jadi ketika saya nonton Dr. Zakir Naik tambah terbuka lagi, ternyata, Islam itu ternyata begini ya. Yang paling mengena di saya itu adalah apa? Ternyata di dalam kitabnya orang Islam itu ada ayat-ayat yang berhubungan dengan sains dan sudah terbukti zaman sekarang. Betul. Gitu. Nah, kalau kita sudah ngomong sains, kan kita juga nggak bisa lepas dari hukum sains. Betul kok. Sekarang contoh hukum gravitasi, bisa bantah? Nggak bisa. Kita udah jelas itu ada hukum gravitasi yang sudah diuji, sudah sudah mengalami begitu banyak eksperimen sehingga dijadikan hukum. Kita nggak bisa ngebantah sekarang di bumi ini ada gravitasi gitu kan. Walaupun kita nggak ngelihat dengan mata, tapi kita bisa merasakan di bumi ini ada gravitasi. Nah, terus
di Quran kan banyak kira-kira 1000 ayat yang berhubungan dengan sains dan ternyata sudah terbukti hampir 1000 ayat sudah terbukti Sampai dengan zaman sekarang. 80% sudah terbukti Ya. sudah terbukti benar maksudnya. Yang 20% belum terbukti benar tapi juga belum terbukti salah. Ya mungkin karena memang sains belum nyampe ke situ. Iya. Oke. Ya mungkin nanti bisa terbukti benar 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, mungkin 1000 tahun lagi walau alam. Iya. Tapi dari situ saya mulai mikir, oh iya ya. Kok bisa kitab yang katanya karangan seorang nabi yang ummi kok bisa matching dengan sains zaman sekarang gitu. Yang ngasih tahu dia siapa gitu. Iya. Kan kita dengan orang zaman sekarang kan gitu mikirnya. Iya. Siapa yang ngasih tahu orang itu, nabi itu yang katanya umi, nggak bisa baca tulis, nggak pandai baca tulis, tapi kok bisa mendapatkan atau menyampaikan ayat-ayat yang ternyata matching dengan sains zaman sekarang. Iya. Jadi yang kita harus cari tahu kan siapa yang ngasih tahu nabi itu, kalau bukan yang menciptakan bumi dan alam semesta. Kalau bukan sang pencipta ya gue ya. Akhirnya gitu terus. Nah itu saya sudah mulai condong nih di Islam. Islam. Ya, tapi belum belum yakin atau belum penuh lah gitulah keyakinan. Tonton lagi semua, Syekh Yusuf Estes, Ustadz Noman Alikan, Ustadz Husain. Terus cari itu ya. Saya tonton semua. Jadi kan kalau mulai dari almarhum Syekh Hamid Hidayat itu mulai dari mulai dari perbedaan antara Islam dan Kristen. Ketika Dr. Zakir naik lebih luas lagi perbandingan agama-agama yang lain, juga tentang kehebatan Al-Quran. Kalau satu-satu yang saya sebutkan yang lain itu ya saya ingin belajar akidahnya, saya belajar fikihnya, sampai akhirnya 2014 tanggal 25 Juli 2 hari sebelum Idul Fitri waktu itu. Masya Allah, apal ya. Hari bersejarah. 25 Juli 2014 2 hari sebelum Idul Fitri saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah. Jadi setelah itu kan karena saya sudah mendapatkan pelajaran tambahan dari almarhum Syekh Hamid Hidayat, kan itu saya catat semua. Jadi catatan saya yang tadinya tulisan tangan saya jadikan digital, masuk ke dalam komputer. Sampai sekarang tuh masih ada catatan. Sampai segitunya. Sampai sekarang masih ada. Itu ayah, papa tahu tuh kok? Nggak tahu karena waktu itu saya sudah berkeluarga, sudah pisah lah dari orang tua. Ya. Saya catat semua. Jadi ketika saya mau memutuskan mau masuk Islam kan saya pikirin keluarga besar saya ini. Walaupun keluarga besar saya bukan keluarga yang melarang orang untuk memilih agama apapun. Oh gitu. Ya. Tapi banyak keluarga-keluarga Tionghoa yang bilang begini, lu mau masuk agama apapun silakan asal jangan Islam. Orang Tionghoa begitu pikirannya. Banyak yang begitu. Sampai sekarang, walaupun tidak semua ya. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih ada. Masya Allah. Ya. Masih ada sampai sekarang. Bahkan ada yang bilang, lu nggak boleh ke masjid, lu nggak boleh ketemu ustadz. Ada yang begitu. Masya Allah. Masih ada yang Itu begitu. karena takutnya dia atau gimana sih kok? Ya karena udah stigmanya udah negatif. Negatif gitu ya. Udah negatif. Jadi ketika orang tua ngelihat kayak dandanan kayak ustadz nih, dia akan bilang sama anaknya, jangan ketemu dia loh. Sampai begitu. Serius bener. Masih ada sampai sekarang. Tapi belakangan ini kan dari saudara-saudara kita yang Tionghoa yang udah banyak mualaf nih kok. Ya. Iya. Salah satunya nih, subhanallah nih, antum bisa bawa orang yang sekiranya pemikiran negatif gitu kok. Dan banyak di video-video antum nih yang akhirnya jadi mualaf. يا رب صل على محمد وافتح من الخير ولا مغلا يا رب صل على محمد وافتح من الخير ولا مغلا يا رب صل على محمد وافتح من الخير ولا مغلا